Hai Kolomers, pernahkah terbersih dalam pikiran Anda bahwa Indonesia dulunya pernah menjadi pusat ilmu pendidikan di kancah dunia? Dengan julukan warga plus 62, mungkinkah hal itu terjadi? Nah, mari kita simak dan bahas bersama kawasan cagar budaya nasional yang terbentang luas berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan Candi Borobudur. Terletak di pinggiran Sungai Batanghari, pedalaman Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Wah, seperti apa ya gemilangnya peradaban sebuah di kawasan ini? Mari kita simak bersama saya Habib Aziz dan rekan saya Aprilia Utami. Inilah Desa Punya Cerita selengkapnya. Kompleks Candi Muaro Jambi merupakan kawasan cagar budaya nasional yang menjadi candi terluas di Asia Tenggara, di mana terdapat 11 candi yang berdiri di kawasan ini, yaitu ada Candi Gedong 1 dan 2, Candi Kedaton, lalu Candi Gumpung Utama 1 dan 2, kemudian Candi Teluk, ada juga Candi Tinggi Utama dan 1, Candi Kembar Batu dan Candi Astano. Kemudian 4 diantaranya saat ini sedang tahap pemugaran, yaitu ada Candi Koto Mahligai, Candi Sialang, Candi Pariduku, serta Menapo Alun-Alun dengan perkiraan sekitar 80-an reruntuhan candi yang terpendam di bawah gundukan-gundukan kecil atau menapo. Kemudian, perluasan dan pembebasan lahan di kawasan ini sudah mencapai 130 hektar sampai tahun 2023. Kawasan cagar budaya ini juga menemukan sumber mata air dengan timbunan tanah oleh para arkeolog pada tahun 2013, yang kemudian dibangun kembali menjadi sumur mengikuti bentuk aslinya. Sumber mata air ini dipercaya menyimpan banyak khasiat, karena ketika dilakukan cek laboratorium, air pada sumur ini memiliki pH 7, sehingga bisa dikonsumsi secara langsung. Selain itu, sumur tua ini dipercaya memiliki banyak khasiat oleh warga sekitar bagi siapa saja yang mengkonsumsinya. Konon katanya, jika digunakan untuk mencuci muka, dapat membuat wajah lebih awet muda. Diakui atau tidak, meskipun catatan literatur yang merekam jejak mengenai Candi Muaro Jambi tersedia sangat sedikit, tetapi masih terdapat bukti di negara-negara penganut Buddha Mahayana bahwa Candi Muaro Jambi dikenal sebagai tempat ibadah dan pusat pendidikan di Pulau Suwarna Dwipa atau sekarang dikenal sebagai Sumatera. Pada tahun 672, perjalanan pertama dari Biksu I Ching, seorang biksu pelajar dari Tiongkok, itu beliau mampir dan singgah di sini kurang lebih 6 bulan. Di sini beliau belajar bahasa Sanskerta, kemudian setelah itu baru melanjutkan perjalanan ke Nalanda. Nalanda itu sebuah universitas terkenal agama Buddha di India Utara. Perjalanan ke sana, kemudian beliau menuntut ilmu di sana kurang lebih 12 tahun. Setelah itu kembali dan beliau stay di sini kurang lebih 10 tahun. Berguru kepada seorang guru yang bernama Sakya Kirti. Dan di sini beliau menerjemahkan ajaran-ajaran yang dia dapat dari India tadi ke bahasa Mandarin, kemudian dibawa ke Cina. Menurut catatan I Ching, terdapat 5 studi keilmuan atau dikenal dengan istilah Pancawidya yang dipelajari pada masa itu. Yang pertama ada agama Buddha, yang kedua tentang filosofi, lalu yang ketiga tentang kesenian, kemudian yang keempat tentang bahasa, dan yang terakhir tentang ilmu kesehatan atau ilmu pengobatan.
satu orang pelajar yang berasal dari India, dari Nalanda pada tahun 1012 berlayar ke Indonesia dan sampai di sini kurang lebih 13 bulan, yang bernama Atisa Dipangkara Sri Jenana. Beliau adalah seorang guru besar yang berasal dari India, kemudian dia singgah di sini memang mencari ajaran-ajaran yang di India pada saat itu sudah tidak ada guru-guru yang bisa mengajarkan. Ajaran itu adalah ajaran bodhicitta dan ajaran juga tentang prasna paramita. Dan beliau di sini kurang lebih 12 tahun berguru kepada seorang guru yang asli orang Indonesia yang bernama Dharma Kirti. Setelah pulang dari sini, guru Atisa ini pulang ke India, tepatnya di Wihara Wikramasila di daerah Bangladesh saat ini. Dan di sana beliau menjadi kepala wihara di sana. Sebelum akhirnya ada seorang raja dari Tibet yang bernama Yeseo yang mengundang beliau untuk mengajarkan agama Buddha di Tibet, karena pada saat itu agama Buddha di Tibet sedang dikris dan beliau ke Tibet mengajar hingga akhir hayatnya. Nah, ada satu ajaran yang sangat terkenal sampai hari ini ada, yang itu ajaran Tonglen. Tonglen, tong artinya terima, len artinya kasih. Kalau di Indonesia kita terjemahkan terima kasih. Ya, Tonglen itu artinya di sana itu adalah ku terima penderitaanmu, ku kasih kebahagiaanku. Itu asal dari Jambi. Jadi itu sebuah ajaran yang sangat dihargai di Tibet, Tonglen ini. Dan di Indonesia sendiri ajaran tersebut kita sebenarnya sudah merupakan hal yang biasa sehari-hari. Wah, ternyata keren banget ya, negara kita pernah menjadi pusat peribadatan umat Buddha dan juga pusat ilmu pendidikan di kancah dunia, khususnya bagi orang-orang Cina dan India pada masa itu. Wah, benar sekali. Sampai saat ini pun Muaro Jambi masih menjadi magnet bagi Buddhis dari berbagai negara. Gimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe YouTube Kolom Desa dan juga follow Instagramnya agar kalian selalu update Desa Punya Cerita. See you on next video, Kolomers.